Selamat malam semuanya, selamat siang, selamat pagi. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang nanti saya akan sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Baiklah, dalam pertemuan hari ini kita akan membicarakan tentang negara hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum, ya, di mana Indonesia bergerak berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Ya, sebagai warga negara, kita harus benar-benar memahami bahwa kita bergerak tidak bebas sebebas-bebasnya. Ya, aturan yang dibuat bukan untuk mengekang, tetapi aturan hukum dibuat untuk mempermudah pergerakan sebuah negara. Negara punya tujuan. Setiap negara punya tujuan. Dan untuk mencapai tujuan itu tentu membutuhkan aturan yang dibuat agar semua komponen dalam negara tersebut, baik yudikatif, eksekutif, legislatif, pemerintahan, rakyat, perdagangan, ekonomi, lingkungan, sosial, segala macam yang berada dan berhubungan dengan negara tersebut bisa mencapai dan ikut serta mencapai tujuan dari negara tersebut. Itulah kenapa aturan hukum dibuat. Ya. Selain itu, aturan hukum dibuat untuk menjaga perdamaian. Manusia harus diatur. Bagaimana dia hidup, cara dia hidup, seperti apa dia harus hidup. Terutama jika berhubungan dengan negara. Ingat, negara itu punya tujuan. Dan salah satu tujuan dari negara itu menciptakan negara yang damai. Oleh karena itu, aturan hukum dibuat untuk menciptakan kedamaian, keberagaman, keberlangsungan hidup bagi warganya, bagi pemerintahnya, bagi negara tersebut. Ya, jadi kita harus memahami dulu bahwa hukum itu tidak dibuat untuk mengekang, tapi hukum itu dibuat untuk menciptakan dan mencapai tujuan dari sebuah negara. Hanya ada negara hukum dan ada penegakan hukum di negara tersebut. Ya, terutama di negara kita, Indonesia. Ya, baiklah. Negara hukum adalah suatu konsep yang telah menjadi dasar penting dalam pembentukan sistem hukum modern. Ya, konsep ini menempatkan hukum sebagai landasan utama dari segala aktivitas dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dan institusi publik lainnya. Ya, salah satu konsep bernegara hukum adalah semua kegiatan di negara tersebut dari bawah sampai atas, dari presiden sampai ke rakyat, dari rakyat sampai ke presiden, sampai ke lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, ketahanan, pertahanan, semuanya itu diatur oleh hukum. Ada landasannya, setiap kebijakannya. Jadi tidak bisa kita sewenang-wenang meskipun kita punya jabatan, tapi kita tidak bisa sewenang-wenang karena semua jabatan kita di negara ini diatur oleh undang-undang. Rakyat sebagai bagian dari demokrasi penentu
pemimpin di negara ini juga diatur pergerakannya. Begitupun presiden diatur pergerakannya. Ya, presiden pun tidak boleh sembarangan membuat kebijakan yang bertentangan dengan hukum yang ada. Kemudian menteri pun tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan hukum yang ada. Gubernur, wali kota, kepala desa, camat, lurah, RT, RW, semua yang berhubungan dengan publik, jabatan publik, dan berhubungan dengan publik lingkungan yang ada di Indonesia itu punya landasan hukumnya sendiri-sendiri dalam mereka bertindak, termasuk perusahaan. Ya, meskipun ya kita tidak punya jabatan publik, kita punya perusahaan misalnya. Tapi pergerakan kita sebagai bagian dari lingkungan negara ini, bekerja di negara ini, tetap harus mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara ini. Contohnya apa? Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kemudian apalagi itu? Kesehatan, rumah sakit. Ya, mungkin kita punya rumah sakit di negara ini, tapi rumah sakit pun harus bergerak berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kemudian lembaga apa? Lembaga keuangan, ya, dan lain sebagainya. Jadi segala aktivitas dan keputusan yang diambil yang berhubungan dengan publik negara ini, Indonesia sebagai negara hukum, diatur oleh hukum. Ya, sehingga negara hukum tersebut atau Indonesia ini dapat menjaga keadilan dan kesetaraan di antara semua warga negara dan memberikan jaminan bahwa setiap orang tunduk pada hukum yang sama. Ya, jadi hukum itu merupakan jaminan di Indonesia bahwa setiap orang itu tunduk pada hukum. Siapapun itu dari manapun dia berasal, mau dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, atau dimanapun. Bahkan warga asing pun ketika berada di negara kita harus mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara kita. Ya, hukum dibuat untuk menjaga keadilan dan kesetaraan di antara semua warga negara dan memberikan jaminan bahwa setiap orang tunduk pada hukum yang sama. Kesamaan inilah yang ingin diciptakan oleh para pendiri bangsa ini agar ke depannya kita dapat mencapai tujuan bersama. Kita merupakan sebuah negara yang penuh dengan suku bangsa yang beragam sekali. Ada adat istiadat yang sangat beragam. Kita tidak bisa mementingkan satu saja. Karena semua bagian dari Indonesia. Oleh karena itu, dijaga tuh keadilan dan kesetaraannya lewat hukum yang berlaku. Semua orang boleh hidup di Indonesia asalkan dia mengikuti aturan hukum yang berlaku. Tidak ada yang melarang, tapi hanya mengatur. Itu tetap melarang loh, Pak. Oh tidak. Karena sejatinya manusia itu merupakan makhluk yang berakal. Ya, hukum dibuat karena manusia itu adalah makhluk yang berakal. Manusia itu harus bisa melihat bahwa keputusannya itu baik atau tidak, benar atau tidak, berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
Contoh paling sederhana begini, manusia itu adalah makhluk berakal. Apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain. Dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita pada orang lain. Contohnya adalah diabetes. Bagi orang yang tidak diabetes, gula itu masih baik. Tapi bagi orang yang diabetes, gula itu tidak baik. Makanya kadang gula itu baik bagi satu orang dan belum tentu baik bagi yang lain. Dan apakah kita boleh memaksakan bahwa orang yang kita tahu dia punya diabetes, dia minum teh manis yang kita buat dengan gula yang banyak? Atau minimal sesuai dengan manisnya kita deh. Tentu tidak boleh memaksakan kehendak kita pada orang lain. Karena ingat, apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain. Udah tahu dia tuh diabetes, kita paksa juga dia minum. Man bergula. Artinya kan, kalau itu tidak diatur, kita bisa seenaknya dong. Oleh karena itu kita diatur. Dan negara ini juga mengatur. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita pada orang lain. Selama orang tersebut tidak melanggar hukum juga, kita pun tidak boleh melanggar hukum dong. Masa memaksakan kehendak kita pada orang lain. Orang itu tidak melanggar hukum loh dengan tidak minum gula. Masa kita maksa? Ya, jadi nggak boleh. Ingat, apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain. Begitupun sebaliknya. Kalau kita ingin dihargai, ya kita hargai orang lain. Ya, makanya keadilan dan kesetaraan itu dibuat oleh manusia untuk keberlangsungan hidup manusia, terutama di negara kita, negara Indonesia, yang merupakan negara hukum juga. Ya, sebagai manusia yang berakal, kita harus benar-benar bisa melihat tindakan kita, baik atau tidak, baik bagi kita atau hanya baik bagi orang lain. Atau sebaliknya, tidak baik bagi kita, baik bagi orang lain. Atau malah baiknya cuma untuk kita dan tidak baik bagi orang lain. Kita sebagai manusia yang berakal, kita harus melihat baik bagi semua orang. Gak bisa kita memaksakan kehendak kita. Kalau ternyata apa yang kita lakukan itu tidak baik, ya jangan dilakukan. Begitulah prinsipnya. Jadi bukan mengakal. Kita disuruh berpikir. Sebagai manusia berpikir, yang kita kan disebut homo sapiens ya. Ya kecuali kalian tidak mau disebut manusia berpikir, ya mungkin itu berbeda. Tapi selama kita masih mau disebut homo sapiens, manusia yang berpikir, berpikir ya, jadi berpikir itu merupakan tindakan untuk melihat apa yang kita kerjakan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan tidak baik bagi orang lain, ya nggak perlu dilakukan. Tapi kalau kita tahu apa yang kita lakukan itu akan berdampak positif bagi orang lain, ya lakukan. Itulah prinsipnya. Jadi jangan berpikir bahwa hukum itu untuk mengekang, tidak. Hukum itu dibuat agar kita berpikir. Sudah tahu kita nggak boleh memaksakan orang lain. Kita paksain. Hanya karena persepsi kita mungkin jauh lebih dari dia. Atau mungkin kita merasa bahwa pengetahuan kita dan pengalaman itu kita lebih dari dia. Jadi kita memaksakan apa yang kita pahami kepada orang lain. Itu tidak boleh. Karena itu hanya akan menimbulkan perpecahan. Itu hanya akan menimbulkan eh, perbedaan yang menghancurkan. Kan kita tuh pingin adil dan setara. Kita pingin orang lain bertindak seperti apa seharusnya dia bertindak di negara ini. Kita pingin diperlakukan baik, begitupun orang lain ingin diperlakukan baik. Hukum itu hadir untuk menciptakan hal-hal tersebut. Ya, keadilan, kesetaraan, kebaikan bagi semuanya.
Kalau ternyata nanti ada yang melanggar hukum, itu kan ada cara lagi untuk menyelesaikan. Ya, jadi hukum itu diatur untuk kita menyelesaikan semuanya, gitu. Ya, baik, lanjut. Negara hukum adalah sebuah konsep politik dan hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar penting dalam pengambilan keputusan dan aktivitas yang dilakukan oleh institusi publik. Ya, jadi hukum merupakan instrumen utama untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan sosial sebuah negara. Ya, baiklah. Negara hukum memiliki beberapa ciri penting. Pertama, hukum menjadi sumber utama legitimasi kekuasaan pemerintah. Ya, jadi dalam kekuasaan pemerintah tetap diatur oleh aturan hukum yang berlaku. Ya, kedua, hukum berlaku untuk semua orang, termasuk pejabat, pemerintah, dan lembaga publik. Jadi semuanya sudah tahu dalam penciptaan kebijakan apapun, semuanya diatur oleh hukum. Ya, tiga, pemerintah dan lembaga publik tunduk pada hukum yang sama seperti warga negara biasa. Ya. Keempat, hukum memberikan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia yang sama bagi semua warga negara. Ya, kelima, hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menyelesaikan sengketa dan konflik antara individu, ya, kelompok dan pemerintah. Jadi penyelesaian konflik apapun di negara ini, di Indonesia ini sebagai negara hukum telah diatur di hukum. Ya, jadi sudah ada aturannya. Kalau kamu mencuri, ya kamu seperti apa nanti dihukumnya. Kalau kamu melakukan hal-hal yang berhubungan dengan menghilangkan nyawa orang, kamu akan dihukum seperti apa. Kalau kamu mengganggu orang lain, kebebasan orang lain, kamu akan dihukum seperti apa. Kalau kamu memaksakan kehendakmu pada orang lain dengan tidak manusiawi, kamu akan dihukum seperti apa. Semua sudah ada di dalam kerangka hukum yang ada. Jadi ingat semua tindakan kita itu bergerak berdasarkan itu. Ya. Kemudian, negara hukum merupakan fondasi untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Ya, negara hukum juga memberikan jaminan bagi investor dan pelaku bisnis untuk mengambil resiko dan berinvestasi dalam jangka panjang. Saya sudah bilang bahwa semua boleh kerja di negara ini, boleh melakukan apapun di negara ini, asal sesuai dengan hukum yang berlaku. Dia mau berbisnis di sini boleh, mau liburan di sini boleh, mau tinggal di sini juga boleh, mau nikah sama orang sini juga boleh. Tapi tentu ada aturan hukumnya. Pelaku bisnis yang melakukan bisnis di Indonesia, ikuti hukum di Indonesia. Tidak bisa dia berpatokan dengan hukum negara dia, karena dia hidup di Indonesia. Dia berbisnis di Indonesia, berarti dia harus ikutin aturan di Indonesia. Dia berinvestasi di Indonesia, ikutin aturan di Indonesia, karena memang seperti itulah aturan di Indonesia. Negara lain harus mengikuti aturan kita. Kita tidak tunduk pada hukum negara lain, kita tunduk pada hukum negara Indonesia. Ketika pelaku bisnis, investor, atau misalnya mau liburan di negara kita, ikuti aturan yang ada. Karena setiap negara hukum itu memiliki aturannya masing-masing dan negara Indonesia adalah punya juga hukumnya sendiri. Oleh karena itu, kita harus sebagai warga negara harus paham. Apapun yang kita lakukan di negara ini, tindakan kita ada aturannya. Ya, beberapa contoh negara hukum yang dikenal. Contohnya adalah satu, Amerika Serikat, Jerman, Australia, Kanada, Jepang, dan lain sebagainya. Ya,
Negara-negara yang tadi saya sebutkan, ya Amerika, Jerman, Australia, Kanada, dan Jepang itu dan lain sebagainya itu merupakan negara-negara yang memiliki sistem hukum sendiri, ya, dengan mengedepankan hak asasi manusia dan keadilan tentunya. Tapi mereka punya aturan sendiri. Kita nggak boleh mengacak-acak aturan orang lain. Mentang-mentang kita ini turis, bisa di sana, misalnya kita ke Amerika tuh, terus kita jadi turis di situ, terus kita seenaknya di situ nggak boleh. Ada aturannya. Ikuti aturan berlaku. Ada izin tinggal. Ya, di kita pun ada izin tinggal. Bagi orang luar negeri atau warga asing, ada izin tinggalnya. Dan semua itu diatur. Ya, ketika kita tinggal di negara orang lain, ya kita ikuti aturan negara itu. Ketika kita tinggal di Indonesia, ya ikuti aturan di Indonesia. Dan memang seperti itu. Hargai hukum yang berlaku di setiap negara, terutama kita hidup di Indonesia, hargai aturan hukum di Indonesia. Oke, kemudian negara hukum dalam pengimplementasiannya tentu memiliki banyak masalah dan tantangan ya. Tidak ada sesuatu yang mulus jalan terus tanpa ada halangan, tanpa ada bebatuan yang menghalangi kita untuk kita belajar. Ya, contohnya halangan dan tantangan dari negara hukum Indonesia adalah korupsi, pengaruh politik, dan ketimpangan ekonomi. Ya, sehingga pentingnya keberadaan negara hukum yang kuat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut secara adil dan transparan. Ya, oleh karena itu sangat penting kedaulatan parlemen dalam sistem negara hukum yang memiliki sejarah dan filosofi sendiri. Kayak Indonesia kan, Indonesia tuh punya sistem sendiri. Ya, ada sejarahnya sendiri, ada filosofinya sendiri. Oleh karena itu kita mengikuti sejarah tersebut. Sumber hukum kita bersumber pada Pancasila. Artinya, segala hubungan buruk dari tantangan kita yang tadi saya sebutkan seperti korupsi, pengaruh politik, dan ketimpangan ekonomi harus diselesaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Ya, oleh karena itu hukum itu tidak bergerak secara sendiri. Karena hukum itu digerakkan oleh manusia. Kita lah yang menggerakkan hukum itu. Makanya pendidikan kewarganegaraan itu tetap diberikan. Ya, karena sebagai warga negara kita perlu ikut serta dalam menjalankan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena kita warga negara. Kalau kita tidak ikut serta dalam hukum negara kita, siapa lagi yang menjalankannya? Semuanya diatur kok. Ya, dalam memilih kekuasaan ada pemilu. Ya, pemilihan umum itu bukan hanya hak rakyat, tapi bagian dari tanggung jawab warga negara. Kita sebagai warga negara itu harus bertanggung jawab dengan memilih pemimpin yang bisa menjawab tujuan dari negara kita. Lewat apa? Bukan lewat fisik mereka secara pribadi, tapi lewat semua strategi yang mereka tawarkan. Makanya ada debat capres, contohnya. Kita juga bisa tahu segala visi misi mereka apa. Kita pilih yang terbaik untuk negara ini, bukan malah golput. Menurut saya golput itu tidak bertanggung jawab terhadap negara ini sebagai warga negara. Padahal kita tahu bisa saja suara kita itu sangat menentukan tujuan dari negara ini ke depan. Salah kita memilih pemimpin itu akan membuat tujuan dari negara kita ini tidak berjalan dengan baik.
Oleh karena itu kita harus benar-benar memperhatikan, ya, sebagai warga negara kita harus bertanggung jawab dengan baik dengan pilihan yang kita anggap baik sesuai dengan pemahaman dan pengalaman kita. Makanya bebas rahasia kan. Kita boleh memilih siapapun berdasarkan keinginan kita. Karena itu bagian tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk menjawab tantangan hukum yang berlaku. Ya, jadi tantangan hukum itu salah satunya selain yang tadi saya sebutkan adalah edukasi, pemahaman bagi kalian sebagai mahasiswa yang akan pasti nanti menggantikan siapapun yang berada di atas nanti. Dan hukum bergerak sesuai zamannya masing-masing. Oleh karena itu kalian pun punya tantangan sendiri. Kalau kalian tidak bisa menjadi orang yang memahami struktur hukum di Indonesia, cara Indonesia bergerak seperti apa, maka siapa lagi nanti yang akan menggantikan kalian? Atau bagaimana nanti yang akan menggantikan kalian? Yakinkah Indonesia ini akan tetap sesuai dengan tujuannya? Kalau kalian sebagai penerus bangsa ini tidak belajar untuk memahami konsep hukum yang berlaku di negara ini sebagai warga negara. Ya, oleh karena itu di kelas kan saya selalu bilang bahwa kita itu bertanggung jawab, harus bertanggung jawab sebagai warga negara. Terlepas nanti uang kita dikorupsi atau tidak, misalnya kita bayar pajak nih, terus uang kita dikorupsi, itu bukan urusan kita. Tetap kita harus bertanggung jawab sebagai warga negara ini. Ikuti aturan berlaku, memang aturannya kita harus bayar pajak, ya sudah ikutin aturan. Terlepas nanti itu dikorupsi atau tidak, biarkan hukum yang bergerak gitu. Tanpa ada KPK, ada kepolisian, ya, yang akan menyelesaikan itu. Karena kita memang tidak memahami itu kan secara eksplisit kan. Kita bukan ahli hukum, kita bukan orang KPK misalnya, kita bukan orang kepolisian juga yang memahami bagaimana hukum itu bergerak. Tapi kita sebagai warga negara, kita harus mempelajari itu. Wajib bayar pajak wajib untuk kepentingan ekonomi sebuah negara. Apalagi di Indonesia, ya udah kita bayar pajak. Masalah nanti Pak kita dikorupsi, pajak kita korupsi ya sudah gitu. Itu bukan urusan kita. Kalau kita mau mengkritik ya kita mengkritik dengan ilmu kita. Ya, kita bisa minta teman-teman kita di negara di Fakultas Hukum misalnya untuk membuat kritiknya. Karena mereka punya ilmunya gitu. Kalau kita tidak punya ilmunya terus kita main mengkritik aja, menurut saya itu akan memperkeruh keadaan, bukan menyelesaikan apapun ataupun memberikan solusi ya. Karena tujuan dari mengkritik itu adalah untuk memberikan solusi. Kan kita mengkritik ingin jadi lebih baik yang kita kritiknya. Bukan untuk menjatuhkan loh, ingat loh. Kan kita tuh Pancasila itu punya nilai luhur. Salah satu nilai luhurnya ada kritik. Kritik yang diinginkan oleh Pancasila itu adalah kritik yang membangun, yang bijaksana sesuai dengan sila keempat. Ya, baik bahasanya, sopan bahasanya, bukan fisiknya yang kita kritik, tapi programnya, strategi dia. Dengan ilmu yang kita miliki tentunya. Artinya kita harus bisa memberikan solusi atau saran yang menurut ilmu kita itu baik. Terlepas nanti itu didengarkan atau tidak, terlepas itu nanti diambil sebagai bagian dari strategi atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita bergerak, mengkritik sesuai dengan ilmu kita, dengan bahasa yang baik, yang bijaksana, sesuai dengan nilai dari sila keempat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, karena itu negara hukum. Jadi penegakan hukum di negara kita tuh sudah ada aturannya. Ya, apalagi kan kita kan sebagai eh, bergerak di dunia pendidikan ya, kita punya cara sendiri. Salah satunya adalah membuat jurnal, esai. Ada esai seperti tema lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya. Ikutin. Karena sebagai mahasiswa itu kita punya cara kita sendiri. Ya, gak usah kita ikut-ikutan berperang, misalnya kita gak usah ikut-ikutan nangkap
menangkap orang yang korupsi, nggak perlu, itu bukan urusan kita. Ya, sebagai mahasiswa kita punya cara kita sendiri. Ya, bagi mahasiswa yang sedang menempuh jalur sarjana tentunya dia punya cara, yaitu salah satunya adalah penelitian. Ada pengabdian juga, tidak perguruan tinggi kan? Penelitian, pengabdian, ya, pengabdian kepada masyarakat, berhubungan dengan dunia sosial yang ada, lingkungan, kemudian ada penelitian, salah satunya adalah jurnal. Jurnal inilah yang nanti diharapkan akan menjadi bagian dari saran yang kita berikan kepada ilmu kita, kepada lingkungan kita, kepada dunia sosial kita. Ya, tentunya dengan keilmuan kita masing-masing, itulah fungsinya kita. Jadi bergeraklah seperti seharusnya kita bergerak. Dengan itu kita tidak akan pusing dengan memikirkan orang lain. Tapi kita akan memikirkan hal yang terbaik bagi negara ini. Terima kasih semuanya telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua yang saya sampaikan adalah untuk contoh perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.